Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang tenses yang beranggotakan Siti Safaratul, Rizka Fatmawati, Febri Azabila, Indria Stuti, dan Risa Agustina. Materi yang pertama yaitu pengertian tenses. Tenses merupakan bentuk kata kerja yang diterangkan sesuai dengan waktu. Tenses mempunyai peranan yang sangat besar dalam suatu kalimat karena dengan adanya tenses kita dapat mengetahui apa yang terjadi suatu peristiwa atau perubahan. Yang selanjutnya adalah simple present. Simple present merupakan kata kerja yang digunakan untuk menyampaikan peristiwa atau kejadian yang sekarang ini. Simple present beda dengan present continuous, di mana simple present kejadiannya terjadi saat ini, namun tidak benar-benar sedang dilakukan. Simple present dapat diartikan sebagai bentuk kata kerja yang paling sederhana dari jenis tenses lainnya. Kemudian rumus simple present tenses. Ini terdiri dari dua jenis, yaitu nominal dan verbal. 1. Nominal simple present. Kalimat positifnya yaitu as ditambah to be, am is are, plus adjektif atau and verb. Kemudian kalimat negatifnya subject plus to be, am is are, plus not, plus and verb. Kemudian kalimat tanyanya to be, am is are, plus subject, plus adjektif atau and verb, tanda tanya. Contoh kalimat nominal simple present ialah he is very petite. Kemudian kalimat negatifnya he is not atau is not very petite, atau kalimat tanyanya yaitu is he petite. Kemudian verbal simple present dengan rumus positifnya yaitu subject plus verb 1 plus akhiran s atau es plus objektif. Kemudian kalimat negatifnya subject plus do atau doesn't plus verb 1 plus objektif. Kemudian kalimat tanyanya yaitu does atau do plus subject plus verb 1 plus objek. Contoh kalimatnya yaitu she goes to school. Kalimat negatifnya she doesn't go to school. Kalimat tanyanya does she goes to school. Adapun ciri khusus simple present. 1. Predikat tenses selalu berupa verb infinitif. 2. Berupa kalimat tanya. 3. Kalimat negatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang present continuous. Present continuous tense merupakan bentuk yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu pekerjaan sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Adapun rumus dari present continuous tense yaitu yang positif subject plus to be, am is are plus verb ing plus titik-titik. Yang negatif subject plus to be, am is are plus not plus verb ing plus titik-titik. Yang tanda tanya to be, am is are plus subject plus verb ing plus titik-titik dan tanda tanya. Contohnya yang positif she is eating rice now. Dia perempuan sedang makan nasi sekarang. Yang negatif she is not eating rice now. Dia perempuan tidak sedang makan nasi sekarang. Yang tanda tanya is she eating rice now? Apakah dia perempuan sedang makan nasi sekarang? Adapun ciri khusus present continuous tense, yang pertama menggunakan kata kerja bentuk ing atau verb ing seperti playing, singing, eating, dancing, dan lain-lain. Yang kedua, apabila diubah menjadi kalimat tanya, maka to be akan berpindah ke depan. Jika digunakan pada kalimat negatif, maka hanya ditambahkan not setelah to be. Yang ketiga,
adanya keterangan waktu yang sering digunakan, seperti now yang artinya sekarang, right now yang artinya saat ini, today yang artinya hari ini, this morning yang artinya pagi ini, this afternoon yang artinya sore ini, sun artinya segera, tonight yang artinya malam ini, at present yang artinya sekarang ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Present participle. Present participle adalah kata yang dibentuk dengan menambahkan sufiks atau akhiran ing pada base form atau verb infinitive, bentuk dasar dari verb. Present participle merupakan satu dari 5 verb form yang dimiliki oleh verb, baik reguler maupun irregular. Contoh verb form, base form, sing, read, present tense, sings, reads, past tense, sang, read, present participle, singing, reading, past participle, sung, read. Yang selanjutnya adalah fungsi present participle. Fungsi yang pertama adalah present participle sebagai verb. Present participle sebagai verb digunakan sebagai komponen dari verb phrase bersama auxiliary verb untuk membentuk atau perfect captionless tense. Present participle juga digunakan pada passive voice pada continuous tense. Contohnya, he is smiling to you, yang artinya dia sedang tersenyum padamu. Yang kedua adalah fungsi present participle sebagai verbal. Present participle sebagai verbal berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Sebagai adjektif, participle berfungsi menerangkan noun atau kata benda. Ada pula bentuk ing yang lain yang berfungsi sebagai noun, yaitu gerund. Walaupun sama-sama berbentuk ing, namun penggunaan keduanya sangat berbeda. Penggunaan present participle sebagai adjektif dapat dilihat pada noun phrase dan reduce adjective clause atau active voice. Pada noun phrase, noun yang bertindak sebagai pelaku aksi dirangkai dengan present participle. Pada reduksi adjective clause atau active voice, relative pronoun dan verb to be dan atau auxiliary verb lain atau jika ada dihapus serta ditambahkan ing pada active verb jika tidak berbentuk continuous tense sehingga berbentuk present participle atau phrase. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu tentang gerund. Apa sih itu gerund? Jadi, gerund adalah sebuah kata kerja yang diberi akhiran ing sehingga membentuk kata benda yang berfungsi untuk menempati posisi kata benda dalam sebuah kalimat. Contohnya, life is never ending learning. Hidup adalah pembelajaran yang tidak pernah berakhir. Nah, kata gerund di sini yaitu ending. Kemudian contoh yang kedua yaitu I hate watching horror movie. Saya benci menonton film horor. Kata gerund pada kalimat kedua ini yaitu watching karena berakhiran ing. Dan contoh yang terakhir, she enjoys drinking a glass of milk. Dia menikmati meminum segelas susu. Kata gerund pada kalimat ini yaitu drinking. Materi selanjutnya yaitu rumus kalimat gerund. Bagaimana sih rumus kalimat gerund? Jadi di sini kelompok kami meringkasnya mengelompokkan gerund menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada gerund sebagai subjek. Rumusnya kata gerund plus to be atau verbs plus objek. Kemudian yang kedua, gerund sebagai predikat kata benda. Rumusnya subjek plus to be plus gerund plus objek plus adverb. Yang ketiga, gerund sebagai objek langsung. Rumusnya subjek plus verb plus gerund plus complement adverb. Yang keempat, gerund sebagai objek dari sebuah preposisi. Rumusnya subjek predikat plus preparation plus gerund. Dan yang terakhir ada gerund sebagai objek kata kerja. Rumusnya bla 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 plus verb plus gerund. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang ciri khusus gerund.
Apa saja sih ciri khusus gerund? Yang pertama, selalu diakhiri dengan ing. Yang kedua, merupakan verb ing yang berperan sebagai kata benda. Jadi, verb ing-nya bukan berperan sebagai kata kerja, melainkan sebagai kata benda. Yang ketiga, ciri khusus dari gerund, kita bisa menganalisisnya dengan cara menggantikan kata benda dalam kalimat gerund dengan kata benda lainnya. Jika bisa diubah, maka kalimat tersebut merupakan gerund. Tetapi jika tidak bisa diubah, maka kalimat tersebut bukan kalimat gerund. Dan ciri khusus yang ketiga, yaitu ada beberapa kata yang biasanya diikuti oleh gerund, yaitu enjoy, avoid, stop, like, love, hate, dan sebagainya. Jadi, apabila ada kata enjoy, avoid, dan lain sebagainya, maka biasanya setelah kata tersebut maka diikuti gerund dan kemudian berakhiran dengan ing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.